pemirsa, kembali lagi bersama saya Stepi Andriani dalam Mata Milenial Indonesia TV di program Public Diplomasi. Hari ini kita akan diskusi mengenai Flight Information Region dan hubungan Indonesia-Singapura yang akan disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Marsikal TNI Purnawirawan C.P. Hakim. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya. Hari ini kita akan bahas mengenai masalah FIR nih Pak. Ini hal yang sangat strategis sekali dan juga sangat bermakna bagi kedaulatan negara. Banyak juga di sini pemirsa mungkin yang belum memahami dan belum tahu lebih dalam mengenai Flight Information Region itu sendiri. Bapak, ini ada di pasal 4 nomor 43 tahun 2008 mengenai wilayah negara, termasuk kedaulatan kita kan mencakup air, daratan, dan juga udara. Bagaimana Bapak memandang mengenai masalah Indonesia selama ini dalam menjaga kedaulatan khususnya di wilayah udara, Bapak? Ya, saya mulai dari awal ya, karena judulnya hubungan Indonesia sama Singapura. Singapura, betul. Ya. Jadi harus ada penjelasan terlebih dahulu bahwa kita membahas FIR itu sama sekali bukan membahas bahwa ada masalah hubungan antara Indonesia dengan Singapura. Hubungan Indonesia dan Singapura itu nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita berbicara FIR, maka kita berbicara tentang Flight Information Region yang di salah satu Flight Information Region di wilayah udara kedaulatan Indonesia itu masih berhadapan dengan masalah karena otoritas penerbangan yang berkuasa di situ bukan pemerintah Indonesia. Bukan pemerintah Indonesia. Ya, jadi harus dipisahkan. Kita nggak membicarakan tentang hubungan Indonesia-Singapura. Kita berbicara tentang negeri kita sendiri. Negeri kita sendiri ada FIR Makassar, ada FIR Jakarta. Nah, di FIR Jakarta ini ada permasalahan karena wilayah FIR Jakarta itu tidak seluruh wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah otoritas penerbangan sipil Indonesia, dalam hal ini FIR Jakarta. FIR Jakarta. Ya. Itu catatan pertama. Catatan kedua, pada bulan Januari ada kesepakatan antara Indonesia dengan Singapura. 2022 ya Pak, 25 Januari 2022 antara Indonesia dan Singapura. Perjanjian itu dihubungkan dengan perjanjian tentang FIR itu dihubungkan dengan dua perjanjian lainnya, yaitu tentang ekstradisi dan tentang DCA kalau nggak salah. Pada upacara resmi itu Presiden mengatakan bahwa mulai sekarang setelah perjanjian ini ditandatangani, mulai sekarang FIR Jakarta sudah mencakup seluruh wilayah udara kedaulatan Indonesia. Seluruh wilayah. Itu penjelasan Presiden. Kemudian ada penjelasan tambahan ya tentang ternyata di bawah FIR Jakarta, tapi kita delegasikan kepada Singapura. Terus ada beberapa catatan-catatan yang sampai sekarang saya belum membaca isi perjanjian itu. Sampai sekarang saya belum memperoleh penjelasan yang utuh dari apa sebenarnya perjanjian itu. Jadi saya nggak tahu. Jadi saya tidak berani membahasnya itu karena saya nggak tahu. Saya nggak mau memanipulasi. Berikutnya tadi ada pertanyaan tentang bagaimana kita mengelola wilayah udara kedaulatan seperti disampaikan ada di Undang-Undang Nomor sekian. Ada beberapa undang-undang Indonesia yang menyebutkan tentang itu. Antara lain tadi Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008. Ya, ada 2 atau 3 undang-undang. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa undang-undang itu tidak mengakar di Undang-Undang Dasar. Ya, mengapa? Karena di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, kita tidak mengklaim udara sebagai wilayah kedaulatan. Hanya dikatakan bumi dan air. Air, betul. Ya.
Saya juga tidak akan membahas ini karena ini ranahnya para ahli hukum. Ahli hukum, betul. Ya, ahli hukum. Tetapi saya pernah diundang sebagai pembicara pada peringatan jurusan Air and Space Law Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran pada peringatan 50 tahun. Saya diundang sebagai pembicara, sebagai praktisi. Dan di situ saya mendapat penjelasan dari guru besar Unpad bahwa Unpad sudah membuat kelompok kerja, tim yang berusaha memasukkan wilayah udara teritorial Indonesia itu sebagai wilayah kedaulatan yang harus dicantumkan di Undang-Undang Dasar, di konstitusi kita. Tapi belum berhasil ya. Amandemen sudah berlangsung 2 atau 3 kali dan mereka mengatakan belum berhasil bahwa para tim ahli-ahli hukum ini untuk meletakkan atau mencantumkan wilayah udara teritori Indonesia itu sebagai wilayah kedaulatan. Ini sangat penting karena kalau di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita sendiri kita tidak mencantumkan itu sebagai wilayah kedaulatan, maka kedudukan secara hukum pasti lemah. Kan orang bilang menurut undang-undang nomor ini kok menurut ya, terus dia merefer kepada undang-undang pada rujukannya undang-undang apa lagi, kan harus ada itu jenjang-jenjang yang akarnya sebetulnya platformnya atau fondamennya itu adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi sementara seperti itu. Kalau untuk ini Pak, Konvensi Chicago 1944 itu kan mengatur mengenai kedaulatan wilayah udara, tidak hanya Indonesia tapi juga berbagai negara. Menurut Bapak sendiri penting tidak sih kita sebetulnya mempunyai landasan, begitu, landasan baik dari sisi hukum maupun dari sisi kebijakan dari pemerintah, agar ke depan ini kita tidak tergantung kepada negara lain atau tidak ada lagi saling klaim satu negara dengan negara lain. Bukan saling klaim sih sebetulnya yang terjadi. Bukan. Kalau kita berbicara tentang Konvensi Chicago, itu sangat jelas ya. Konvensi Chicago tahun 1944 mengatakan bahwa air sovereignty setiap negara itu adalah complete and exclusive. Eksklusif. Jadi kedaulatan negara di udara adalah komplit dan eksklusif. Mengapa komplit dan eksklusif ya? Harus kita pahami dari sejarahnya. Dari sejarah Romawi kuno itu sudah ada. Kalau kita bisa lihat nanti diteliti ya, terminologi bahasa Romawinya, bahwa mereka mengatakan bahwa kedaulatan negara tuh sampai atas, tidak terbatas. Ya, Kudus elum, sus elum, apa tuh saya nggak begitu hafal. Tapi intinya bahwa dari sejak zaman Romawi kuno orang sudah melihat bahwa ruang udara itu harus dikuasai oleh orang yang berada di bumi. Di bawahnya ya, gitu ya. Bahwa konsep-konsep seperti open sky itu sudah sejak zaman Romawi kuno orang tidak nyaman, tidak setuju. Tidak setuju dengan jadi itu dari Romawi kuno. Kemudian tahun 1800-an itu polisi Perancis pernah mengeluarkan larangan bagi Montgolfier bersaudara yang melakukan percobaan balon karena dianggap berbahaya. Jadi tidak boleh kecuali dengan izin. Itu polisi Perancis tahun 1800. Intinya adalah orang tidak nyaman kalau di wilayah atas udaranya itu ada kegiatan. Ya. Tidak hanya nyaman, jadi itu mengapa harus minta izin? Karena untuk keselamatan penduduk. Kalau ada apa-apa gimana? Ya. Yang kedua untuk security. Ya, kan kita kan nggak enak ada orang di atas itu kan kayaknya ngintip-ngintip kita apa segala macam ya. Jadi tidak nyaman ya. 1800-an. 1900-an itu dimulai
penerbangan internasional ya 1900 berapa begitu. Karena pesawat terbang ditemukan tahun 1903, kemudian 1910, 1911, 11, 12 itu sudah ada pesawat dan sudah ada mulai penerbangan internasional, penerbangan antar bangsa. Itu sebabnya muncul namanya Konvensi Paris. Konvensi Paris. Ya, nanti diteliti intinya bagaimana, tapi pada dasarnya Konvensi Paris itu juga refleksi dari ketidaknyamanan apabila di atas wilayah sebuah negara itu ada kegiatan, apalagi kegiatannya oleh negara lain. Dan itu bergulir terus sampai 1944, Konvensi Chicago. Jadi refleksi dari komplit dan eksklusif itu tidak datang tiba-tiba, yang saya ingin jelaskan. Dia datang dari sejarah panjang, bahwa manusia itu tidak merasa nyaman kalau ada kegiatan di ruang udara di atas mereka tinggal itu ada kegiatan. Itu sebabnya kemudian Konvensi Chicago menyetujui komplit dan eksklusif. Komplit dan eksklusif. Itu sebabnya semua negara anggota PBB, anggota United Nations Organization, ya, dia automatically menjadi member state atau bahkan dalam beberapa kasus disebutkan sebagai contracting state dari International Civil Aviation Organization yang platform dasarnya Konvensi Chicago tahun 44. Konvensi Chicago. Ini menarik Pak, karena kalau kita lihat sejarah beberapa tahun belakangan ini kan sepertinya Singapura ini agak alot ya. Jadi kita sudah beberapa kali minta agar kedaulatan di udara ini, FIR ini di atas Natuna dan Kepulauan Riau ini sebelum 2022 Pak, yang sebelum-sebelumnya ini agak alot gitu. Apa mungkin ada kepentingan dari berbagai negara lain atau bagaimana Pak? Ya, pengambil alihan FIR ini begitu. Nggak pernah kita, nggak pernah. Walaupun saya banyak menulis, saya banyak ceramah, saya banyak ini, saya ingin mengajak orang-orang melihat ini ada sesuatu yang harus kita beresin. Pada tahun 2015 sebenarnya Presiden sudah mengeluarkan instruksi untuk ambil alih. Ambil alih, 2015? 2015. Presiden Joko Widodo berarti? Iya, dan bisa dilihat itu, nanti bisa dilihat di Google, bisa dilihat 2015. Menteri Perhubungannya waktu itu Yonan, ya, dia diperintahkan sama Presiden menyelesaikan itu. Ada tanggal-tanggalnya, nanti bisa dilihat juga. Dan bahkan di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 juga itu disebutkan. Coba nanti dilihat bahwa maksimum pada tahun sekian itu sudah harus selesai. Harus sudah berada di kita gitu. Tapi saya nggak tahu, saya nggak ikut kegiatan itu. Hanya saya dengar-dengar aja selentingan kita mulai mengurus itu dan hasilnya ya, yang diumumkan pada Januari 2022. Dan itu hasil yang spektakuler menurut saya, itu hasil yang bagus yang patut diapresiasi. Karena pernyataan Presiden jelas sekali bahwa mulai sekarang FIR Jakarta sudah mencakup seluruh wilayah udara teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya Pak. Kemudian ada juga istilah FIR dan UIR. UIR kemudian Upper Flight Information Region. Itu bedanya apa sih Pak antara FIR dan UIR? Ya itu sangat teknikal sebetulnya ya. Jadi ya. juga nggak begitu penting sih sebenarnya, karena dijelasin itu harus orang yang mengerti betul. Misalnya begini, pergerakan pesawat itu dikontrol oleh namanya air traffic control. Ya, di tempat-tempat pergerakan pesawat yang tidak begitu sibuk, dia cukup dilayani oleh tower namanya, ya, control tower, air traffic control tower. Untuk airport dan aerodrome yang sibuk, dia tidak bisa hanya oleh aerodrome control tower, jadi dia harus ada ground control. Nah, jadi pengaturan lalu lintas udara yang tujuannya untuk aviation safety itu dibagi, diorganisir, dimanage. Jadi ada ground control, ada tower, nanti tower memberikan clearance sekian ketinggian, dia naik kepada approach control, nanti ada control namanya. Di atas itu ada
FIR. Bagi kawasan yang tidak begitu sibuk, ya dia FIR aja. Oh, FIR saja. Tapi kalau sibuk, dia dibagi dua. Ada upper control, ada FIR. Dan FIR ini pada umumnya batas tertinggi itu adalah batas service ceiling pesawat 60.000 feet kalau nggak salah. 60.000 feet. Ya. Oke, berarti hanya bagian dari itu Ya, saja jadi ya, Pak? FIR itu terbagi dua, ada upper control, ada lower control. Lower control, jadi masih bagian dari ground FIR. control, tower, approach control, control, FIR. Wah, ini luar biasa. Saya jadi nambah wawasan nih, Pak. Ya, ya. Oke, pemirsa, kita break dulu segmen pertama. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi masih dalam program Public Diplomasi dalam topik FIR dan hubungan Indonesia-Singapura. Tadi sudah kita sedikit singgung di segmen pertama mengenai FIR dan ini betul-betul materi yang sangat menarik. Kita masih bersama dengan Bapak C.P. Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia. Beliau merupakan salah satu pakar dan tokoh bangsa yang sangat aware terhadap permasalahan keamanan nasional maupun kedaulatan negara di wilayah udara. Bapak, ini kita masuk ke segmen kedua, sekiranya bisa memberikan pandangan sebetulnya apa sih peran yang sangat signifikan dari FIR dan hubungannya dengan keamanan nasional begitu Pak. Jadi artinya ini di sini bahayanya jika misalnya FIR ini dikelola oleh negara lain atau apakah sangat berpengaruh terhadap kalau kita lihat nanti keamanan begitu ya, atau misalnya terkait dengan spionase dan hal-hal semacam yang kira-kira menjadi ancaman, potensi ancaman begitu Bapak. Ya, wilayah udara itu kurang mendapatkan perhatian ya, dari kita semua. Itu sebabnya saya mengelola Pusat Studi Air Power Indonesia ini untuk lebih menggaungkan, membunyikan, mengeksplor agar lebih banyak generasi muda yang punya minat kedirgantaraan, ya, air mindedness. Negara-negara maju sudah air and space mindedness. Kita ketinggalan sebetulnya. Itu sebabnya orang nggak ada yang peduli sama FIR. Andai kata peduli, mereka menganggap enteng. Ya, FIR, nggak apa-apa kan di orang luar. Kan banyak juga negara juga banyak negara-negara yang mendelegasikan. Kan kita juga mengelola Timor Leste, Christmas Island. Jadi mengabaikan, menyepelekan karena tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui. Ya, karena knowledge-nya tidak sampai. Sehingga berkembang FIR itu bukan kedaulatan dan sebagainya. Kalau ditanya seberapa penting sih, jadi saya perlu tarik ulang lagi. Dari dulu orang udah nggak merasa nyaman kok kalau ada orang di atas. Apalagi bukan keluarga kita, bukan orang kita. Ya, di atas rumah kita kan kita nggak nyaman kalau ada orang di atas. Gitu. Apalagi yang di atas itu tetangga kita misalnya, nggak merasa nyaman. Terus kalau kita mengatakan itu berbahaya, orang juga bilang alah nggak ada, sekarang kan semua kan sahabat kita, semua kita. Awareness-nya kurang jadinya. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh. Kata-kata itu kata-kata yang memang mengabaikan, merendahkan, menyepelekan. Nah, bagaimana membantu orang untuk sadar ya? Saya ingin bercerita ada dua hal ya.
Pada waktu Pearl Harbor diserang oleh armada udara Angkatan Laut Jepang, ya itu adalah surprise attack. Surprise. Amerika tidak menyadari, Amerika tidak mengantisipasi. Ya. Amerika bilang Belanda masih jauh, kira-kira begitu juga lah, itu nggak penting-penting amat lah. Jadi, tapi terjadi. Di dalam buku The Future of War, George and Meredith Friedman mengatakan bahwa peristiwa Pearl Harbor itu adalah the origin of American military failure. Ya. Kenapa dia sampai pada kesimpulan the origin of American military failure? Karena sama sekali tidak diduga terjadi, toh terjadi. Pada waktu 7 Desember 1941 kejadian itu, teknologi pesawat terbang tuh nggak ada. Pesawat yang bisa terbang dari Jepang ke Hawaii itu nggak bisa, nggak ada. Ternyata dia dari kapal induk. Pada kejadian itu 7 Desember 1941, Amerika sama Jepang masih berhubungan diplomatik resmi. Tapi toh dia diserang. Ya. Jadi saya ingin mendramatisasi bahwa dalam keadaan itu setiap saat. Salah satu konklusi, salah satu kesimpulan dari kajian tentang Pearl Harbor oleh para American military thinker, para pemikir-pemikir tentang perang bangsa Amerika, itu ada kesimpulannya bahwa ternyata the war might be happen in everywhere and anytime. Bahwa perang itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Itu Pearl Harbor. Pearl Harbor itulah yang memunculkan pemikiran-pemikiran awal tentang ADIZ misalnya, tentang Air Defense Identification Zone. Apa itu? Garis batas beyond territory untuk diawasi supaya dia tidak kaget, tidak surprise, tidak kaget kalau ada serangan mendadak. Ada. Pada ketika itulah juga muncul pemikiran-pemikiran tentang early warning system, ya, supaya kita bisa tahu. Pada 7 Desember 1941 itu, yang mengawal radar itu namanya Letnan Kermit. Dia lihat ada noktah-noktah di radar itu tentang pesawat, dan dia bilang don't worry. Ya. Maksudnya adalah itu pasti juga pesawat Amerika juga, bukan pesawat musuh, nggak mungkin lah musuh. Pada serangan pertama itu warga Amerika di Pearl Harbor itu masih nonton, dikira itu latihan. Ya, jadi seberapa fatalnya Pearl Harbor itu. Jadi Pearl Harbor adalah the origin of American military failure karena Amerika tidak mengantisipasi, tidak pernah menyangka dia akan diserang oleh Jepang. Tahun 41. Tahun 2001, 60 tahun setelah itu, ya terjadi lagi. Nah, sebelum ke 2001, karena harga diri negara Amerika itu babak belur dengan perang itu, dia membangun angkatan perangnya yang kuat. Dan angkatan udaranya tuh slogannya tuh adalah global vigilance, global reach, global power. Ya. Dia marah sekali, dia membangun angkatan perang yang kuat sekali, dan dia ngebom Hiroshima dan Nagasaki. Kenapa? Karena dia tahu bahwa yang menyerang Pearl Harbor itu adalah Jepang. Jadi dia sikat Jepang. Dan Agustus tahun 45 dia bom Hiroshima dan Nagasaki, dan pada ketika itulah Jepang menyerah, perang dunia selesai. Ya. Amerika diserang, dia nggak tahu apa-apa, dia marah, dia membangun kekuatan perangnya, dia hancur leburkan Jepang karena dia tahu yang nyerang itu Jepang, selesai. Kemudian ada perang dingin ya tahun 46 sampai tahun 91, atau ada satu periode perang dingin. Perang dingin usai, sehingga jadilah Amerika tuh the only superpower. Tidak ada kekuatan perang yang sekuat Amerika. Bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa kekuatan perang satu Eropa itu dijadiin satu, itu masih kalah. Masih kalah dengan Amerika.
Jadi sederhananya Amerika mendapatkan pelajaran, dia nggak ngapa-ngapain kok diserang, dia marah, dia membangun kekuatan yang tadi global reach, global power. Dia melihat keluar air defense identification zone, dia beyond territory, dia early warning system, dia bikin pengawasan yang luar biasa, dia bikin kekuatan yang luar biasa. Tapi hanya 60 tahun setelah itu dia diserang lagi. Yang menyerang dari dalam. Betul. Ya. Pilot-pilot kamikaze yang menabrak menara tower Twin Tower itu pilot schoolnya, flying schoolnya di Amerika. Dan musuhnya kalau di Pearl Harbor dia tahu musuhnya Jepang. Negara, dia musuhnya nggak tahu. Non-state actor. Dia taunya teroris. Al-Qaeda. Dan Al-Qaeda itu ditulis oleh seorang guru besar di Montreal. Kekuatannya tidak lebih dari satu divisi marinir Amerika. Tapi 10 tahun lebih kalau nggak salah baru dia bisa nangkep misalnya Osama bin Laden kalau nggak salah. Di abad-abad ya. Kenapa? Karena dia bukan berhadapan dengan negara. Betul. Karena dia diserang bukan dari luar, dia diserang dari dalam. Jadi musuh udah di dalam. Sekarang ini juga kalau kita bicara ancaman, musuh udah di dalam. Ya. Jadi jangankan di luar, jangankan di udara, ya, di dalam pun kita bisa diserang. Dan contohnya adalah 911. Jadi Amerika diserang dari dalam. Kan kita seluruh dunia nonton bagaimana Amerika US under attack. Itu kan breaking news. News barnya itu. US under attack. Seluruh dunia nonton bagaimana adegan Amerika diserang dari dalam. Kenapa? Karena wilayah udara kedaulatannya tidak dia kuasai. Tidak dikuasai. Begitu pentingnya. Kenapa? Karena dia mengutamakan aviation safety. Sementara aviation security terabaikan. Persis seperti sekarang ini kita mengutamakan, ini kan kita perlu international aviation safety, keselamatan terbang, kita kan perlu begini. Kasih aja negara lain kan lebih safe, begini. Itu kan banyak narasi-narasi yang seperti itu karena mereka tidak mendalami, mereka tidak memahami, mereka tidak mempelajari defense study. Defense study betul. Ya. Bayangin Amerika yang begitu kuat, yang begitu hebat aspek aviation safety-nya, toh diserang. Bisa kebobolan ya aviation security. Itu sebabnya Amerika yang sudah ratusan tahun umurnya, dia merasa harus bikin institusi baru lagi. Dia terpaksa harus membangun namanya Department of Homeland Security. Jadi tidak cukup dia punya Pentagon. Pentagon tuh Army, Navy, Marine, Coast Guard, dan apa satu lagi? Cyber. Ya, sekarang cyber. Dulu tuh jadi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkasa, Cyber. Coast Guard. Pendeknya Pentagon tidak bisa menjadi jaminan bahwa mereka tidak diserang. Tidak diserang. Ada FAA, ada FBI, ada CIA, bisa semuanya. Pelajaran mahal kedua, sehingga dia membangun Department of Homeland Security. Dia membangun TSA, Transportation Security Administration. Dia restructuring Air Traffic Control System menjadi Civil Military Air Traffic Flow Management System. Kenapa? Karena ternyata civil aviation, civil commercial aviation itu adalah menjadi common threat karena bisa digunakan oleh teroris untuk menyerang center of gravity martabat bangsa Amerika. Ya, diserang. Jadi pelajaran apa yang bisa kita lihat? Apa kita mau seperti itu? Sudah proven, sudah terbukti bahwa Pearl Harbor itu mereka bersahabat, mereka ada hubungan diplomatik, tetap diserang. Tetap diserang. Bahwa aviation safety udah nomor wahid, nggak keruan-keruan, tapi mereka kecolongan juga bisa diserang. Kembali kepada kalau orang mempertanyakan tentang fear dan banyak excuse dikatakan bahwa kan kita juga mengelola negara lain, tim-tim. Berita terakhir, diam-diam ternyata kita juga mengelola wilayah udara kedaulatan Australia, wilayah.
apa hebat itu, nggak ada. Itu permintaan Australia untuk kita membantu dia di atas Christmas Island. Christmas Island itu nggak ada trafficnya, seminggu 2 kali kadang-kadang cancel. Nah, jadi Australia yang minta, dan jarak Christmas Island ke Canberra sama Christmas Island ke Jakarta itu lebih dekat Christmas Island ke Jakarta. Jadi dia minta tolong, itu kasusnya jauh sangat berbeda. Tim-tim begitu juga. Tim-tim menganggap dia nggak perlu membangun air traffic control management, dia cukup minta tolong Indonesia. Jadi keinginan Timor Leste. Ya, jadi tidak bisa dijadikan rujukan. Dan wilayah Timor Leste sama wilayah Christmas Island itu sangat berbeda dengan wilayah Selat Malaka dan perairan Alkis satu. Riau. Iya, Riau. Riau, Natuna. Natuna. Kenapa? Karena wilayah Selat Malaka itu adalah wilayah yang namanya the critical border. Critical. Di situ adalah wilayah lalu lintas di perairannya, lalu lintas logistik, administrasi logistik dunia nomor 2 atau nomor 3 ya. Jadi sangat penting, sangat strategis. Dan wilayah perbatasan itu adalah wilayah perbatasan kritis. Kalau kita mempelajari sejarah, maka perang yang terjadi itu banyak sekali disebabkan karena border dispute. Apa itu border dispute? Itu adalah sengketa perbatasan yang terjadi di critical border. Dan Selat Malaka dan perairan itu adalah critical border. Jadi gimana? Critical border itu adalah wilayah yang harus kita awasi. Bagaimana kita ngawasi kalau otoritas penerbangan bukan di kita? Tuh, ini jadi sangat penting sekali. Kita mau terbang patroli udara, kalau kita hidupin mesin aja mesti izin ke negara lain. Singapura. Jadi sangat tidak make sense ya, sangat ridiculous. Jadi nggak masuk akal. Itu sebabnya saya sendiri baru tahu itu tahun 73 pada waktu saya terbang dukungan logistik pasukan di perbatasan dari Tanjung Pinang, saya mau ke Natuna, ternyata saya dibilang harus tunggu izin dulu dari Singapura. Itu saya kaget sekali. Itu pertama kali saya tahu, ya. Dan saya tanya sama pilot-pilot lainnya, saya tanya semua orang bilang nggak apa-apa, itu tidak. Tapi bagi saya itu big problem, masalah serius menurut saya. Dan itu sebabnya saya banyak sekali tulisan saya, mungkin udah ratusan, saya udah tulis tiga buku tentang FIR ini. Jadi saya sangat concern karena sekali lagi kita bisa lihat sejarah dari bagaimana Romawi kuno memandang wilayah udara, dari bagaimana konvensi Chicago sampai mencetuskan tentang air sovereignty yang komplit dan eksklusif, tentang bagaimana Pearl Harbor bisa kejadian, 9/11 bisa kejadian. Ya, saya kira itu. Ya, jadi ada hal-hal yang lebih penting ketimbang tadi safety ya Pak, air safety tadi. Oh iya, ya. Silakan orang bisa lihat, itu sudah terbukti sekali bahwa aviation safety itu tidak cukup. Harus aviation security juga. Dia harus built in dalamnya tentang national security. National security. Kemudian selama beberapa tahun FIR dikelola oleh otoritas Singapura ini, menurut Bapak sendiri apa yang diuntungkan atau manfaat apa yang diambil oleh Singapura? Saya nggak begitu tertarik ya tentang keuntungan, tentang manfaatnya. Saya lebih tertarik membicarakan itu sebagai martabat bangsa. Martabat bangsa. Ya. Jadi memang jelas itu keuntungan. Kalau kita mau bicara itu sudut yang kecil, yang bukan keuntungan. Dalam begini. Semua negara dalam menuju cita-citanya, dia dipengaruhi sama 2 hal yang penting, yaitu tentang aspek prosperity, kesejahteraan, dan aspek security. Orang sering memberi prioritas lebih kepada prosperity dibandingkan kepada security. Tapi bagi orang-orang yang belajar tentang defense study, itu pasti akan melihat tentang seperti 911. Jadi oke, kalau kalau aviation security itu tidak boleh lebih mengatasi tentang prosperity, oke. Tapi minimal dia harus built in. Kenapa? Ya terbukti itu kejadian gitu. Berapa kecolongan seperti itu. Iya. Jadi memang ini menarik Pak, karena tidak banyak yang mendalami ini, dan di acara public diplomasi ini salah satu sasarannya adalah untuk memberikan insight kepada generasi muda begitu Pak. Nah, ini ada hal yang mungkin banyak belum diketahui oleh teman-teman lain juga terkait dengan
kita tuh sebetulnya bagaimana pemerintah ketika selama ini Singapura mendapatkan otoritas FIR ini, terutama mungkin dari TNI Angkatan Udara. Apakah sudah ada Ya. kaitan-kaitan dengan Oke. Sekali lagi kita harus lihat sejarahnya. Bagaimana sih bisa terjadi itu? Karena sejak tahun 46 itu memang IKO memberikan otoritas kepada pemerintah Singapura. Singapura belum ada. Itu diberikan kepada otoritas otoritas penerbangan kolonial Inggris di Singapura. kolonial Inggris? Kita juga kurang mempelajari sejarah ya. Kalau kita mempelajari sejarah, meneliti, kelemahan kita adalah research and development dan education and training. Itu sebabnya kita kecolongan. Itu sebabnya kita merasa nggak apa-apa, udah biarin aja. Kan nggak pernah diurus. Baru terakhir-terakhir ini baru ini rame-rame semuanya. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, itu ada dokumen resmi di Leiden. Ya, seorang peneliti Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, itu menemukan dokumen bahwa pada tahun 48 ada dokumen asli, dokumen hasil meeting, hasil perundingan, sebuah perjanjian ya, otentik di Leiden. Di situ disebutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda keberatan ya, dengan didelegasikannya wilayah udara kedaulatan Hindia Belanda kepada kolonial Inggris. 48 itu kita udah merdeka. Tapi kita belum internationally recognized. Kita belum diakui secara internasional, terutama oleh Belanda sendiri. Kita baru diakui tahun 49 kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat lagi sejarah. Tetapi yang penting di situ disebutkan pemerintah pertama dia merasa keberatan. Yang kedua, pemerintah Hindia Belanda mengatakan bahwa di wilayah itu boleh didelegasikan tapi tidak untuk military aviation. Wah, luar biasa ya. Ada satu poin lagi disebutkan di situ bahwa military aviation di wilayah yang otoritas penerbangannya didelegasikan ke pemerintah kolonial Inggris di Singapura, itu military aviationnya diatur sendiri oleh otoritas penerbangan Hindia Belanda di Tanjung Pinang. Itu jelas sekali. Sehingga kita tidak perlu meminta-minta, kita buka aja dokumen itu, Kita selesai. Sudah kuat kita ya. Pak Cepi, kita break dulu ini di segmen kedua ini luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di segmen selanjutnya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Stefi Andriani, masih bersama Bapak Cepi Hakim. Tadi di segmen pertama dan kedua kita sudah membahas banyak lesson learn ya Pak ya, dari penyerangan WTC, kemudian Pearl Harbor. Nah ini juga harus dijadikan bahan refleksi begitu untuk para pimpinan di pemerintah maupun di TNI Angkatan Udara dan kita semua. Sebetulnya ada hal-hal krusial yang selama ini mungkin terabaikan begitu Pak. Nah ini Bapak ada pesan untuk think tank begitu Pak, atau para pengamat atau bahkan pengambil kebijakan, bagaimana sih kita agar lebih aware terhadap FIR ini dan agar menumbuhkan rasa kepemilikan begitu Pak, bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, kalau kita berbicara tentang keudaraan, ya, tentang penerbangan sebagai sarana transportasi, ya. Kita lihat bahwa kalau transportasi di daratan, di perairan, itu kan udah ratusan dan bahkan ribuan tahun. Tapi kalau kita bicara tentang penerbangan, itu new kid on the block, ya, barang baru. Karena pesawat baru terbang pada tahun 1903. Jadi usianya relatif sangat muda dan baru.
Akan tetapi kemajuan teknologi, ya kemajuan teknologi penerbangan itu fantastis, ya, unbelievable. Ya. Bayangkan tahun 1903 pesawat terbang tuh baru bisa diterbangkan oleh Wright Brothers pada 17 Desember 1903 di Kill Devil Hill, North Carolina. Itu hanya beberapa detik, hanya beberapa meter. Tidak sampai 100 tahun, jauh sebelum 100 tahun. 66 tahun setelah itu sudah ada pesawat, orang sudah berhasil memproduksi pesawat yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara. Pada tahun 69, 66 tahun setelah 1903 pesawat terbang pertama diterbangkan, manusia sudah berhasil untuk mengirim manusia di permukaan bulan, ya, Neil Armstrong. Jadi kita bisa lihat bagaimana tentang keudaraan itu, tentang air and space itu, tentang penerbangan yang di usianya muda, tetapi akselerasi kemajuan teknologinya sangat tinggi, sangat fantastis, sangat unbelievable. Sayangnya adalah udara, wilayah udara atau penerbangan itu kurang diminati orang. Ya, penerbangan tuh orang nggak berminat. Orang hanya memberikan perhatian besar terhadap air and space, terhadap penerbangan, terhadap aviation, itu cuma 2 hal. Yang pertama kalau ada air show atau film Top Gun. Yang kedua kalau ada kecelakaan pesawat. Oke. Di luar itu don't care. Ya, jadi FIR, wilayah udara kedaulatan kita diatur oleh negara lain dari tahun 46 sampai sekarang orang cuek aja. Cuek. Apa tantangannya? Tantangannya karena memang belum banyak orang memiliki minat kedirgantaraan. Itu sebabnya pekerjaan besar saya di Pusat Studi Air Power Indonesia adalah mencoba mengembangkan minat kedirgantaraan. Air-mindedness. Air-mindedness. Dan bahkan kita udah ketinggalan karena orang udah ke air and space mindedness. Jadi bagaimana dong? Nah, pertama kita harus banyak mengajak orang-orang untuk punya minat dulu. Harus punya minat dulu. Kalau orang punya minat, baru bisa mungkin kita belajar dari situ. Tantangan berikutnya lagi adalah, saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita lemah dalam research and development. Research and development. Kita lemah dalam education and training. Kembali lagi tentang air and space, tentang penerbangan, tentang keudaraan. Itu juga basisnya kelemahan kita, education and training, research and development. Kan tadi sudah saya katakan bahwa di penerbangan itu ahlinya masih baru, relatif baru, ya, new kid on the block. Sehingga para ahlinya kan masih sedikit. So, ahlinya masih sedikit. Di dunia loh sedikit. Apalagi di Indonesia. Jadi kita belum banyak memiliki ahli-ahli, orang-orang yang kompeten di bidangnya. Karena dia berangkat dari lemahnya education and training sama research and development, sehingga nggak banyak ahlinya. Buktinya adalah, itu sebabnya kita berhadapan dengan banyak hal sekarang ini. Misalnya maskapai penerbangan kita kan nggak ada yang mapan, sebentar bangkrut, Merpati bangkrut, Garuda bangkrut, dikasih dana talangan, ganti manajemen jalan sebentar, bangkrut lagi, terus masalah lagi. Kenapa? Kita masih kurang memiliki manusia, SDM kita, yang memiliki kompetensi, yang mempunyai keahlian, yang expert di bidang aviation. Itu maskapai penerbangan. Bandara. Atau bikin bandara triliunan rupiah, kayak Kertajati misalnya, itu nggak dipakai. Kenapa? Karena memang kita kurang mempunyai para ahli. Industri penerbangan, kita udah bisa bikin pesawat nih, tapi nggak bisa jualnya misalnya, nggak ada ahlinya. Ahlinya ada, kita punya potensi untuk memiliki ahli-ahli bikin pesawat, ahli-ahli jualan, tapi dia tidak ada satu national commitment namanya. Ya, kita tidak memiliki misalnya Kemenko Keudaraan misalnya,
yang ada Kemenko Maritim. Ya oke, itu kita negara kepulauan, tapi jangan lupa kita juga negara keudaraan. Ya, negara kita ini negara yang sangat luas, yang hampir sama luasnya atau lebih kurang sama luasnya dengan Amerika dan Eropa misalnya. Ya. Tidak hanya luas saja, tetapi kita negara kepulauan, terdiri dari negara kepulauan. Tidak hanya negara kepulauan aja, letaknya juga sangat Sangat strategis, strategis. di persimpangan jalan dunia kita itu. Ya, jadi jangan main-main, kita punya potensi luar biasa. Jadi kalau kita tidak memiliki perhatian yang cukup, kita tidak memiliki banyak orang-orang yang mempunyai perhatian minat untuk mendalami tentang keudaraan, kita akan begini terus. Dan jangan lupa bahwa kalau kita berbicara tentang national atau domestic air transportation system, dia adalah merupakan subsistem dari global air transportation system. Jadi kita mampu atau tidak mampu, bisa atau tidak bisa, maka air transportation system itu harus berjalan. Artinya apa? Kalau kita tidak punya orang yang pinter, orang dari luar yang datang. Karena kita subsistem. Jadi kita akan dibantu. Jadi orang-orang yang dari luar negeri lah yang akan mengelola penerbangan kita di situ. Apa kita mau seperti itu? Ya. Fenomena itu udah terlihat banyak. Jadi kita harus pinter-pinter di situ, harus pinter mengelolanya. Boleh kita bayar ahli-ahlinya, tapi habis itu juga ada program pendidikan yang nanti kita ganti misalnya. Nggak ada masalah juga. Banyak manajemen maskapai penerbangan internasional yang pakai dari negara-negara lain, nggak ada masalah. Tapi pengelolaannya harus benar-benar profesional oleh orang-orang yang expert di bidangnya. Kalau nggak kayak begini. Sekarang kita mau pergi kan susah sekarang. Kita biasanya mau ke Surabaya tuh tiap jam ada Garuda. Sekarang nggak ada. Garuda ke Surabaya cuma 1 kali. Jadi kita tergantung sama maskapai penerbangan swasta misalnya. Dan itu berbahaya kalau ada terjadi apa-apa bagaimana. Betul. Ini pertanyaan terakhir Pak Cepi. Ya. Jadi karena Bapak adalah ketua pusat Air Indonesia begitu ya, yang mempelajari think tank dan lain-lain, saya ingin bertanya mungkin agak sedikit keluar konteks. Jadi ketika IKN ini berdiri begitu dari Jakarta kemudian ke Kalimantan, ini kan akan merubah COG-nya peperangan gitu ya, doktrin dan lain-lain. Nah banyak yang menyampaikan bahwa nanti bukan darat minded begitu ya, lebih kepada air centric warfare, lebih kepada bagaimana mengamankan ruang udara karena lebih luas, lebih terbuka. Nah bagaimana menurut tanggapan Bapak, ini adalah pertanyaan terakhir nih Pak, apa yang perlu diperkuat Pak di sektor udara terkait tadi masalah FIR, khususnya tadi juga kita untuk memperkuat apakah alusistanya atau paradigma atau bagaimana Pak? Tantangannya berat ya, karena begini, sudah 20 tahun terakhir ini, orang sudah berhadapan pada satu tantangan yang krusial. Pada airshow 10-15 tahun yang lalu, itu seminar-seminar di airshow di Singapura, di Paris, di Inggris, ya, itu sudah mulai dimunculkan tentang cyber world namanya. Ya, saya masih ingat betul salah satu ceramah orang Perancis yang mengatakan bahwa ladies and gentlemen, right now we facing the cyber world. Cyber world has become the 5th domain after land, water, air, and space. Dia mengatakan bahwa saudara-saudara sekalian, sekarang ini kita berada di turning point of history, yaitu memasuki dunia cyber. Cyber itu sudah menjadi domain kelima setelah daratan, perairan, udara, dan ruang angkasa. Dia yang kelima, the 5th domain. Nah, the 5th domain ini adalah memiliki 2 ciri khusus, yaitu autonomous dan artificial intelligence. Itu sebabnya sampai sekarang kita tidak 10-15 tahun terakhir, mungkin 20 tahun terakhir, kita tidak pernah dengar lagi ada negara-negara maju yang mendesain pesawat fighter mutakhir misalnya. Nggak ada lagi. Kalau dulu kan kita dengar, sebentar lagi akan dibikin F-22 Raptor, sebentar lagi akan dibikin F-35, sebentar lagi akan dibikin Sukhoi berapa gitu. Intinya adalah orang
itu kerjaan orang-orang research and development untuk meningkatkan kualitas pesawat tempurnya. Sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Dia berhadapan. Dia entering the cyber world. Mengembangkan pesawat tempur apa drone aja gitu misalnya. Drone aja. Ya. Itu sebabnya maka tantangan terbesar yang kita hadapi dalam merelokasi ibu kota negara adalah aspek national security. National security. Nah, ini tidak sederhana ya. Contoh yang gampang aja misalnya, bagaimana kita mengelola international airport. Ya, kelihatan sekali kegamangan kita untuk menentukan. Dulu ditentukan udah ada master plan dulu tahun 2000, awal-awal 2000-an udah ada master plan bahwa kita hanya akan membuka international airport di misalnya Medan, Jakarta, Bali, adalah itu ya. Tapi setelah itu bergulir selanjutnya, sekarang kepala daerah tuh semua memperjuangkan daerahnya international airport tanpa memikirkan tentang keamanan national di situ. security. Ya, semuanya kepengen Danau Toba kepengen international airport, Raja Ampat semua tujuan wisata internasional. Mereka lupa bahwa wilayah udara kedaulatan kita, termasuk jejaring transportasi udara, itu adalah sumber daya alam yang harus dikelola semaksimal mungkin sesuai konstitusi untuk kesejahteraan rakyat. Jadi rute domestik yang gemuk dalam tanda petik itu harusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Artinya apa? Artinya adalah kita cukup membuka beberapa aja international airport dan yang lainnya nanti jaringan domestik lah yang itu. Nah ini harus pintar-pintar. Sekali lagi kita belum punya cukup SDM yang menguasai hal-hal seperti itu. Misalnya kita kan mau mengajukan pariwisata, buka aja. Mereka lupa. Begitu kita membuka international airport, maka itu sebetulnya kita membuka garis batas negara. Garis batas negara. Itu adalah national border. Itu adalah border line. Itu sebabnya di international airport harus ada CIQ, Custom, Immigration, dan Quarantine. Karena itu adalah pintu masuk rumah kita. Apa kita mau buka rumah kita semua pintu dari kiri kanan? Kan nggak mungkin. Kita buka rumah dari depan. Gitu ya. Begitu juga negeri ini. Lihat aja lah negara-negara yang maju. Ada nggak international airport ke Niagara misalnya? Nggak ada. International airport itu cuma beberapa tempat di Amerika. Kalau mau ke tujuan wisata di Amerika, diorganize lah tujuan wisata. Ini, paket itu, paket ini, paket itu. Dulu tahun 70-an, Garuda udah punya paket tujuan wisata Bali sama Borobudur misalnya. Itu ada di C9 dari Jakarta ke Bali, Bali ke Jogja. Itu orang punya paket-paket tujuan wisata. Jadi ada orang-orang yang jual di luar negeri, mau lihat Indonesia nggak? Bisa lihat Bali, lihat Borobudur, lihat ini. Nanti sudah ada jajaran jadi satu paket. Jadi datang ke sini dulu ke Kemayoran, sekarang Cengkareng. Nanti dia bisa ke Bali beberapa hari, dari Bali dia bisa ke Jogja untuk lihat Borobudur, lihat apa mana. Jadi harus pintar-pintar kita mengarrange itu. Nah, 911 itu pelajaran yang sangat mendalam dalam perspektif national security, dalam perspektif defense tadi. Jadi kita harusnya kita juga memiliki think tank dalam bidang national security, terutama tentang air and space. Ya. Nenek moyangku orang pelaut, tetapi anak cucuku itu adalah insan dirgantara. Kenapa? Karena air and space itu adalah masa depan umat manusia. Betul. Kalau kita berbicara tentang daratan, orang semua udah selesai karena semua orang tahu di mana sampai daratan. Lautan juga orang udah tahu sampai di mana lautan itu. Begitu kita bicara tentang air and space, begitu kita berbicara tentang kedirgantaraan, belum ada yang bisa menjawab. Sampai detik ini tidak ada satu orang pun bisa mengatakan atau bisa mengetahui di mana garis batasnya. Garis batasnya. Itu sebabnya dalam mengeksplorasi kehidupan,
negara-negara yang baru perang dunia itu bermusuhan, sekarang bersahabat untuk mengeksplor ruang angkasa. Ada International Space Station misalnya, itu kerjasama Amerika sama Rusia. Gitu. Ada ya sama negara-negara lain, ada Jepang, ada Korea Selatan, ada Cina juga bikin juga. Dia juga kerjasama dengan beberapa badan-badan internasional lainnya. Jadi memang itu adalah masa depan. Kalau negeri ini kepengen eksis dan tetap bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, kita juga harus menguasai, harus mempunyai keinginan untuk mampu mengelola air and space. Ingat, letak kita sangat strategis di persimpangan jalan dunia, dan kita terdiri dari kepulauan, dan kita berpenduduk banyak. Jadi itu potensi yang sangat luar biasa. Tinggal how to manage it. Bagaimana kita mengelola itu. Kembali lagi kepada pengelolaan ya Pak. Bagi anak cucu. Ya, akhirnya kembali pada strong leadership and good management. Good management dan strong leadership. Ya. Luar biasa. Dan manajemen sekarang tidak cukup lagi. Sekarang high-tech management. High-tech management. Karena memasuki abad teknologi, teknologi itu memberikan pesan kepada setiap orang bahwa tidak ada seorang pun bisa bertindak apapun tanpa referensi, ya, tanpa manual, tanpa rujukan. Kalau kita beli mobil, beli skuter, beli motor, kan ada manual, ya, ya terbungkus dalam plastik, ditahan sama selotip, dan itu nggak pernah kita buka sampai nanti kita jual lagi, kita bilang ini manualnya masih ada dan kita nggak pernah baca. Itu kultur, ya. Jadi di penerbangan nggak bisa. Pilot nggak bisa terbang sebelum dia dapat nilai 100 setelah dia belajari operation manual. Operation manual itu dari normal procedures, emergency procedures. Jadi harus ada referensi, yang nggak bisa ngarang-ngarang. Ini coba-coba nggak bisa. Karena apa? Taruhannya nyawa dan kerusakan. Tidak hanya nyawa sendiri, tidak hanya barang sendiri, tapi orang lain dan barang orang lain. Ya, itu teknologi. Ya. Jadi ini pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak C.P. Hakim, beliau menyampaikan tadi terkait dengan airnav security ya Pak ya. Semoga bisa mendapatkan pencerahan, dan ini memicu generasi muda juga untuk lebih care dan cinta kepada kedirgantaraan. Aviation safety versus aviation security. Nah, ini harus seimbang. Yang sebenarnya itu merupakan paket dari national security. Jadi ini yang memang mungkin bisa dikatakan kita belum seimbang begitu Pak ya. Lebih banyak ke safety-nya selama ini ya. Karena knowledge kita tentang keudaraan itu kurang. Karena apa? Karena education training juga masih kurang, dan research and development juga masih kurang. Itu tantangannya. Jadi kita belum memiliki expert, orang-orang yang kompeten di bidang keudaraan, ya. Ngurus maskapai masih belum bisa, ngurus bandara, ngurus banyak hal yang berhubungan dengan keudaraan kita weak. Industri penerbangan kita mampu bikin pesawat, tapi kita nggak mampu menjualnya, kita nggak mampu memelihara eksistensinya, kemampuan yang udah kita miliki. Ya, kita bikin misalnya pesawat N219 udah berapa puluh tahun, udah berapa belas tahun. Sampai sekarang cuman terdengar aja. Kenapa? Memang expertnya masih kurang. Tantangan besar bahwa kita memang institusi education and training mengenai aviation, mengenai air and space itu masih kurang. Padahal kalau kita mempelajari tentang hukum udara aja misalnya, jurusan air and space Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran itu adalah yang pertama di Asia. Ya, banyak orang nggak tahu tuh, gitu. Pada waktu mereka memperingati 50 tahun jurusan air and space di Fakultas Hukum Unpad, itu datang orang dari ICAO, dari institusi internasional datang, karena mereka respect bagaimana kepedulian Indonesia terhadap air and space. Pada tahun 50-an Indonesia sudah memiliki Dewan Penerbangan, ya, belum Depandri, namanya Dewan Penerbangan tahun 50-an. Sebagai sebuah negara kepulauan pada waktu itu kita belum memiliki Dewan Kelautan, tapi kita sudah memiliki Dewan Penerbangan. Ya, jadi tahun 50-an kita sudah punya visi yang luar biasa. Sayangnya sekarang kita declining, ya, vision.
visi kita sekarang terganggu menjadi masuk dalam kotak-kotak visi yang sifatnya 5 tahunan. 5 tahunan ya. Sehingga nggak ada yang memikirkan long term strategic planning. Dan itu kalau kita berbicara tentang area and space. Air and Space. Luar biasa sekali pemirsa. Jadi tadi kita sudah banyak dapat pencerahan dari beliau, Bapak C.P. Hakim, Ketua dari Air Power Indonesia, Pusat Studi Air Power Indonesia. Dari mulai tadi hal-hal yang perlu diperbaiki, kemudian juga hambatan dan tantangan yang harus sama-sama kita perbaiki ke depannya. Terima kasih telah menyaksikan Public Diplomasi. Saya Stefi Andriani pamit undur diri. Tetap saksikan Public Diplomasi hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.